SMP Angkatan 51 harus meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
upacara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri peserta didik Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 tahun anggaran 2022 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan diambil alih para komandan pasukan bersampingan barisan. Jalan. Dan peserta upacara yang kami hormati, mengawali acara ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang di lapangan Sutadi Ronodipuro, Supa Lendiklat Polri, Sukabumi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada siang yang berbahagia ini, kita dapat hadir pada upacara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 tahun anggaran 2022 Resimen Satya Intar Adinata Pratapa. Tamu undangan dan peserta upacara yang kami hormati, akan kami bacakan pejabat upacara dan susunan acara pokok sebagai berikut. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Perwira upacara dijabat oleh Kabid Pemsos Supa Lendiklat Polri Komisaris Besar Polisi Satria Rizkiano SIK MSI MM. Dan Komandan upacara dijabat oleh Kabid Propteks Supa Lendiklat Polri Komisaris Besar Polisi Muhammad Helmi SIK, dengan susunan acara pokok sebagai berikut. Diawali Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. 2. Menyanyikan lagu himne Polri. 3. Penghormatan pasukan. Acara keempat, laporan Komandan Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. 5. Sang Merah Putih memasuki lapangan upacara. 6. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Dilanjutkan pernyataan penutupan pendidikan oleh Inspektur Upacara. Persiapan pelantikan perwira Polri merupakan acara pokok ke-7. 8. Pengambilan dan penandatanganan berita acara Sumpah Perwira Polri. 9. Amaran Inspektur Upacara. Acara ke-10, Andika Bayangkari. 11. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Sang Merah Putih meninggalkan lapangan upacara merupakan acara pokok ke-12. 13. Laporan Komandan Upacara dilanjutkan dengan penghormatan pasukan. Acara ke-15, menyanyikan lagu himne Polri. 16. Pembacaan doa. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara merupakan acara pokok yang terakhir. Demikian telah kami bacakan pejabat upacara dan susunan acara pokok pada upacara siang hari ini. Dan marilah kita nantikan bersama kehadiran Inspektur Upacara. Betul. Enggak betul.
Fotoin Pak. Ya, jarang fotoin Pak. Iya. Fotoin, jarang ketemu Kapolri. Apa? Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba. Fotoin nanti kirim Pak ya. Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Himne Polri. Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi SIP Angkatan ke-51 tahun anggaran 2022. Siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
Pemeriksaan pasukan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Hadirin dimohon berdiri. Sang Merah Putih memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Hormat! Hadirin disilakan duduk kembali. Pernyataan penutupan pendidikan oleh Inspektur Upacara. Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Oktober 2022, pukul 14.20 WIB. Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 tahun anggaran 2022 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Persiapan pelantikan perwira Polri, penanggalan tanda peserta didik, penyematan pangkat efektif, penerimaan ijazah, piagam penghargaan, dan medali. Perwakilan mengambil tempat.
Perwakilan pelantikan perwira Polri. Hadirin dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Polri tahun 2022 tentang pengangkatan siswa sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 tahun anggaran 2022 menjadi perwira kepolisian negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat siswa sekolah Inspektur Polisi tersebut dalam lampiran keputusan Presiden ini menjadi perwira kepolisian negara Republik Indonesia dengan pangkat dan NRP seperti tersebut di belakang nama masing-masing, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan Presiden ini. Kedua, para perwira tersebut diwajibkan mengucapkan sumpah perwira kepolisian negara Republik Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, cap dan ditanda tangani. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Polri tahun 2022. Nomor urut 1, nama Adityas Rahmansyah, pangkat Inspektur Polisi 2, NRP 86110021, terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2022. Nomor urut 2 dan seterusnya sampai nomor urut 2122 ada. Nomor urut 2123, nama Yusnia Rahmawati, pangkat Inspektur Polisi 2, NRP 88050768, terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, cap dan ditanda tangani. Selesai. Tanda kebesaran tutup. Hadirin disilakan duduk kembali. Inspektur upacara berkenan untuk menanggalkan tanda peserta didik, menyematkan pangkat efektif, menyerahkan ijazah, piagam penghargaan, dan medali. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami informasikan bahwa lulusan perwira terbaik gabungan bidang akademik dan bidang mental kepribadian disebut teladan adalah nama Ibda
Erwan Hartanto Eskep MAP NRP 85032028 asal pengiriman Polda Jawa Timur. Sudah master dia ya. Lulusan perwira terbaik bidang akademik disebut cendekia adalah nama Ibda Arum Sari, Sarjana Hukum, NRP 86110633, asal pengiriman Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Lulusan perwira terbaik bidang mental kepribadian disebut tertabah adalah nama Ibda Samuel Hari Mulana, NRP 89110070, asal pengiriman Polda Kalimantan Selatan. Lulusan perwira terbaik bidang kesehatan dan jasmani disebut Rengginas adalah nama Ibda Nur Ifansyah SE, NRP 80080040, asal pengiriman Polda Kalimantan Selatan. Dengan ini aja Pak. Dengan bungkusnya. Makanya Pak Ibnu suruh nggak pegang, suruh buka. Ini dibuka. Sekarang acara pengambilan sumpah para perwira lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 dengan pangkat Inspektur 2. Inilah para tokoh agama mewakili umat Muslim, mewakili Katolik, dalam hal ini Bapak Yohanes, mewakili Protestan, saya sendiri Pendeta Luther Tarlim Samara, mewakili umat Hindu Bapak Made Gunawan, dan mewakili umat Buddha. Setelah selesai acara pengambilan sumpah, kami pun kembali ke tempat. Yang paling depan mewakili umat Muslim, di belakangnya mewakili umat Katolik Bapak Yohanes, di tengah saya sendiri mewakili Protestan Pendeta Luther Samara, di belakang saya mewakili umat Hindu Bapak Made Gunawan, dan yang paling belakang mewakili umat Buddha. Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung dengan baik. Amanat Inspektur Upacara.
Terima kasih. Ya, Nas. Sudah selesai, Mas. Bapak. Tugas kita selesai. Iya. Terima kasih. Amin. Walaupun hujan. Ada bagian Assalamualaikum pelantikan tadi oleh rohaniwan wabarakatuh. tidak terambil. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam presisi. Salam presisi. Yang kami hormati Ibu Ketum Bayangkari, Nyonya Juliati Sigit Prabowo, beserta seluruh pendamping Bayangkari. Yang saya hormati Kabak Intelkam, Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri, beserta seluruh rekan-rekan pejabat utama yang hadir secara luring dan daring, yang mewakili Kalemdiklat Polri, Kalemdiklat Irjen Pol Dr. Andes Eko Budi Sampurno, beserta seluruh pejabat utama Kalemdiklat Polri, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Dr. Andes Suntana, serta jajaran, Kasubditpal dan Diklat Polri, Irjen Pol Mardias, beserta para pejabat utama Setupal dan Diklat Polri, para kepala Pusdik Polri dan kepala sekolah polisi negara, yang mewakili dan Stapa TNI AD, Badan Stapa, Brigjen TNI Agus Setiawan, Forkominda Kota Sukabumi, mewakili Wakil Wali Kota Sukabumi, Wakil Wali Kota Bapak Ahmad Fahmi, Ketua DPRD Haji Kamal Sirman, Kajari Kota Bumi Taufan Sakaria, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Zainal, Kapolres Sukabumi, para pengasuh dan para pendidik Setupa Leklat Polri, para perwira Polri, Sekolah Inspektur Polri Angkatan ke-51 yang baru saja selesai ditutup, serta seluruh keluarga besar dan hadirin sekalian yang mengikuti proses penutupan pendidikan. Pasukan silakan. Sehat, hidup! Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia. Pagi hari ini siang hari ini kita diberikan kekuatan serta kesehatan sehingga dapat hadir pada upacara penutupan pendidikan dan pelantikan Polri Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 dan Azan. Ada azan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia. Pada siang hari ini kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat hadir dan mengikuti upacara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 Resimen Satya Intar Adinata Pratapa tahun anggaran 2022, baik secara fisik maupun virtual di 4 lokasi berbeda, Setupa Polri, Pusdik Bimas, Pusdik Intel, dan Pusdik Administrasi. Dalam kesempatan ini, saya selaku pimpinan Polri mengucapkan selamat kepada 2.123 perwira Polri yang terdiri dari 1.950 polisi laki-laki dan 173 polisi wanita karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan serta berhak menyandang pangkat Inspektur Polisi 2. Mari kita sejenak menundukkan kepala untuk mendoakan 2 orang siswa yang telah berpulang mendahului pada saat pendidikan karena sakit. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan tempat terbaik di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Berdoa mulai.
Doa selesai. Setelah penyelesaian pendidikan, rekan-rekan tentunya akan kembali terjun ke lapangan dengan tugas dan tanggung jawab yang lebih berat, yaitu sebagai seorang perwira pertama yang harus memastikan pelaksanaan tugas anggota baik di lapangan maupun di kantor berjalan dengan baik dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan yang semakin kompleks. Seperti kita ketahui, saat ini seluruh negara dunia sedang menghadapi tantangan gejolak ekonomi global akibat krisis pangan dan energi. Tantangan tersebut muncul akibat perang antara Rusia dan Ukraina yang terus bereskalasi. Bahkan pada beberapa waktu terakhir, Rusia baru saja melakukan mobilisasi parsial disertai rencana referendum pada 4 wilayah Ukraina. Selanjutnya terkait dengan tantangan perkembangan teknologi informasi. Kita semua sedang berada dalam era digital hyperconnectivity, di mana arus informasi bergerak dengan cepat sehingga memunculkan jenis-jenis kejahatan dimensi baru. Tantangan selanjutnya yaitu pengamanan pemilu 2024. Pengalaman pemilu 2019 melahirkan polarisasi akibat adanya politik identitas, hoax, sampai dengan penerapan propaganda, white house of falsehood. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Pemilu 2024 harus aman, damai, dan terbebas dari polarisasi yang harus dapat diwujudkan demi melahirkan para pemimpin bangsa, pemimpin nasional yang mampu membawa Indonesia ke arah kemajuan. Selanjutnya, pengamanan berbagai event internasional juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini Indonesia tengah memegang keketuaan G20, di mana pada bulan November 2022 akan diselenggarakan KTT G20 yang dihadiri oleh para pemimpin negara dan banyak tamu VIP. Bukan hanya sampai di situ, pada tahun depan Indonesia juga akan menjadi ketua ASEAN yang tentunya akan menghadirkan berbagai event di dalam negeri. Keamanan berbagai event internasional tersebut merupakan pertaruhan demi menjaga nama harum Indonesia di mata dunia dan mempertahankan posisi kita di puncak kepemimpinan global. Selain berbagai tantangan tersebut, masih terdapat berbagai tantangan lain yang harus dihadapi. Di antaranya, ancaman terorisme, radikalisme, pergerakan KKB dan KKP di Papua, transnational crime, gangguan Kamtimas pada berbagai proyek strategis nasional, pembangunan IKN, sampai dengan bencana alam serta perubahan iklim. Berbagai tantangan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, setiap personil Polri harus berkontribusi penuh dengan melakukan tugas pengabdian secara optimal, karena hal tersebut merupakan kewajiban sekaligus kebanggaan bagi kita semua sebagai bayangkara negara. Guna menghadapi berbagai tantangan yang ada, Polri menerapkan konsep transformasi menuju Polri yang presisi dengan mengedepankan pendekatan predictive policing dan memanfaatkan teknologi informasi. Konsep ini terjadi 4 bidang, meliputi transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan yang dijabarkan melalui 16 program prioritas, 51 kegiatan, serta 177 rencana aksi. Penerapan konsep transformasi menuju Polri yang presisi tentunya harus didukung oleh seluruh personel Polri, khususnya rekan-rekan sekalian sebagai first line supervisor yang merupakan motor penggerak di lapangan. Oleh sebab itu, Polri terus berupaya untuk meningkatkan jumlah first line supervisor dari tahun ke tahun dengan harapan mampu mengawasi, mengajari, dan memastikan konsep ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga Polri dapat menjawab berbagai tantangan tugas, mendukung program-program pemerintah, dan tentunya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Kepercayaan publik terhadap Polri merupakan hal yang wajib diperhatikan dan dijaga sebagaimana pesan Bapak Presiden. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun harus tetap kita jaga. Berdasarkan hasil survei, salah satunya survei Carta Politika pada Juni 2022, kita berhasil mendapatkan penilaian kepercayaan publik yang cukup baik, di mana terhadap
73% masyarakat percaya sehingga Polri menempati peringkat ketiga. Namun pada September 2022, kepercayaan publik terhadap Polri mengalami penurunan akibat berbagai permasalahan yang kita hadapi, di mana menurun menjadi 55%, sehingga menempatkan Polri pada peringkat ke-9 dari lembaga negara. Oleh karena itu, saat ini kita harus optimis untuk mengembalikan dan mendapatkan kembali kepercayaan publik. Saya perintahkan setiap personel Polri untuk melakukan evaluasi dan komitmen untuk melakukan perbaikan, dimulai dari diri sendiri. Sebagaimana peribahasa, jangan buruk rupa cermin dibelah, karena perbaikan itu sejatinya harus berasal dari diri kita sendiri dan untuk kebaikan kita sendiri. Selain itu, saya juga perlu mengingatkan bahwa sebagai pelayanan publik, maka jiwa dan raga kita adalah milik publik. Setiap personel Polri harus mengabdikan diri dengan seutuhnya kepada publik, sehingga kepercayaan publik betul-betul dapat diraih kembali. Hal tersebut sebagai pesan perumpamaan dari Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat. When a man a sum of public trust, he should consider himself a public property. Ketika seseorang menginginkan kepercayaan publik, dia harus memandang dirinya adalah milik publik. Perlu saya garis bawahi bahwa kepercayaan publik merupakan harga mati yang harus kita perjuangkan. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan publik adalah kunci utama dalam mendukung pelaksanaan tugas. Apabila kepercayaan publik terhadap Polri tinggi, tentunya setiap upaya pemolisian yang rekan-rekan lakukan akan lebih efektif karena mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Namun, apabila kepercayaan publik rendah, maka apapun tindakan Polri akan selalu kurang di mata publik. Oleh sebab itu, guna meningkatkan kepercayaan publik, rekan-rekan harus menjadi agen penggerak reformasi kultural Polri. Ini tidak mudah, namun harus kita lakukan demi kebaikan institusi Polri yang kita cintai. Terdapat dua pendekatan yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi kultural. Pendekatan rule-based definition, yaitu perbaikan terhadap perangkat-perangkat aturan dan instrumen-instrumen yang terus kita lakukan perbaikan. Yang kedua adalah pendekatan melalui value-based definition, yaitu pendekatan terhadap nilai-nilai dan etika, termasuk nilai-nilai peribahasa maupun Dato Prasetya. Upaya reformasi kultural tentu juga harus diiringi dengan pengembangan SDM Polri yang unggul. Untuk itu, rekan-rekan harus terus mengembangkan 3 kompetensi: kompetensi leadership, teknis maupun etika. Terapkan juga kepemimpinan yang melayani, sebagaimana teori servant leadership. Jadi teladan dengan menempatkan anggota serta masyarakat sebagai prioritas utama. Lakukan pengawasan melekat dan berikan motivasi pada anggota untuk membiasakan diri berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan rekan-rekan senantiasa terjun dan turun ke lapangan untuk berkomunikasi serta mendengarkan keluhan langsung dari masyarakat. Tingkatkan pula kemampuan proaktif communication guna mendukung pelaksanaan tugas sehingga kita mampu mencegah permasalahan sebelum terjadi dan menyelesaikan komplain sebelum disampaikan. Apabila kemampuan ini rekan-rekan miliki, saya yakin tidak ada lagi permasalahan masyarakat yang tidak tertangani atau baru ditangani setelah viral. Jika mendapatkan kritik dari masyarakat, jadikan itu sebagai evaluasi. Ingatlah selalu tentang komitmen Polri bahwa kita ingin menjadi institusi Polri yang modern dan tidak anti kritik. Fakta, kritik merupakan bukti kecintaan masyarakat terhadap Polri agar kita menjadi lebih baik. Dalam setiap pelaksanaan tugas, selalu kedepankan upaya pencegahan, soft approach dan restoratif justice. Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, khususnya terhadap kasus-kasus kecil masyarakat, kelompok rentan yang dapat menimbulkan perpecahan, dan lakukan penegakan hukum terhadap
kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat, utamanya terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan konflik horizontal. Jangan lupa agar terus menanamkan konsep growth mindset, pola pikir untuk selalu mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga memiliki tingkat resiliensi yang tinggi. Apabila hal ini dapat dilakukan, diharapkan setiap upaya pemolisian yang rekan-rekan lakukan dapat lebih adaptif guna mengatasi berbagai permasalahan di lapangan. Saya berpesan agar rekan-rekan terus menempa diri untuk menjadi talent-talent digital Polri, sehingga kita selalu berada satu langkah di depan dari pelaku kejahatan yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi, karena modern problem require modern solution. Permasalahan modern dan membutuhkan solusi yang modern. Tentunya berbagai hal yang saya sampaikan ini harus senantiasa dipegang teguh, sehingga rekan-rekan dapat menjadi perwira Polri yang tangguh dan dapat merespon setiap tantangan tugas secara tepat sebagaimana harapan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Lemdiga Polri atas keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan SIP Angkatan ke-51 Resimen Satya Intar Adinata Pratapa. Kepada seluruh perwira lulusan SIP Angkatan ke-51, saya berpesan agar terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta niatkan setiap pelaksanaan tugas saudara-saudara sebagai amal ibadah. Ingatlah bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan karunia yang luar biasa pada rekan-rekan sekalian. Masih banyak personil Polri lainnya yang belum mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan seperti yang rekan-rekan, sehingga saat ini rekan-rekan menyandang status sebagai perwira Polri. Oleh sebab itu, maknai karunia ini dengan melaksanakan setiap tugas dan pengabdian secara sungguh-sungguh, bagaimana sumpah perwira yang baru saja rekan-rekan ucapkan, dan senantiasa pegang teguh nilai-nilai Satya Prabu demi kemajuan bangsa. Terakhir, saya berharap rekan-rekan dapat menjadi perwira Polri yang Satya Intar Adinata Pratapa, yaitu perwira Polri yang setia, pintar, unggul, dan berwibawa. Bagaimana arti nama dari resimen rekan-rekan sekalian, sehingga dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Selamat bertugas, jadilah perwira Polri yang dekat dan dicintai masyarakat, sebagaimana transformasi menuju Polri yang presisi. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam presisi. Hadirin dimohon berdiri. Bendera merah. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih. Hormat.
merah putih meninggalkan lapangan upacara. Hadirin disilakan duduk kembali. Keluar benderanya, Pak. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Keluarkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu himne Polri. Setulus hatiku, Pancasila dan Tirata amankan supaya Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Syakur, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul mengikuti upacara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 tahun anggaran 2022. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah para perwira yang baru dilantik menjadi perwira yang siap mengemban tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat demi terwujudnya Polri yang presisi. Ya Allah ya Ghafur ya Mujib, ampunilah segala dosa kami serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin disilakan duduk kembali. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.
Upacara selesai. Komandan upacara dapat menistirahatkan pasukannya. Makan kue dulu, masih bisa. Tadi Bapak Kapolri beserta Ibu Ketua Umum Bayangkari serta hadirin undangan yang kami hormati, telah kita saksikan bersama jalannya upacara penutupan pendidikan dan pelantikan Perwira Polri Angkatan ke-51 tahun anggaran 2022 Resimen Satya Intar Adinata Pratapa. Selanjutnya melengkapi kebersamaan dan kebahagiaan pada siang hari ini, kita akan menyaksikan persembahan selebrasi yel-yel dan tari kolosal dari para perwira yang baru saja dilatih. Baik hadirin yang hormati, sambut aplaus yang meriah selebrasi yel-yel Resimen Satya Intar Adinata Pratapa. Bapak Kapolri yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan tarian kolosal, tampilan unik menarik sebagai ungkapan kegembiraan, kebahagiaan, dan rasa syukur kebanggaan dari Resimen Satya Intar Adinata Pratapa. Tarian kolosal ini dipersembahkan khusus dari seluruh perwira Polri Resimen Satya Intar Adinata Pratapa untuk mengenang sahabat terkasih pencipta lagu Perwira Sejati almarhum siswa Hendrikus Ngabringan asal pengiriman Polda Papua yang telah mendahului. Baik hadirin yang kami hormati, kita sambut aplaus yang meriah persembahan tarian kolosal Resimen Satya Intar Adinata Pratapa. Seluruh Indonesia kami datang di sini berjumpa jadi dunia sejati. Pergilah perwira cerdas dan berprestasi, kami datang di satu pasukan memiliki kota polisi. Angkatan 51 Resimen Satya Intar Adinata Pratapa.
Mari kita wujudkan yang presisi, produktif responsibilitas terpancingkailah. Jadilah perwira cerdas dan berprestasi. Kami datang di satu pasuka bumi di kota polisi. Kota polisi, Yohanes. Gue udah jadi kota polisi. Angkatan 51 resimen siap namanya, setia pintar unggul dan berwibawa. Angkatan 51 resimen siap namanya, setia pintar adingat tak bertambah. Angkatan 51 resimen siap namanya, setia pintar unggul dan berwibawa. Luar biasa kita. Demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan pengambilan sumpah Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 tahun anggaran 2022 berlangsung dengan sukses. Berkenan untuk bergabung bersama mengikuti sesi foto bersama Bapak Wakalim Diklat, Ibu Wakalim Diklat, Bapak Kapolda Jabar, Ibu Kapolda Jabar, Kasupa dan Ibu Kasupa.
Ini Bapak Bakri. Siap, Jenderal. Inspektur Polisi. Siap. Terima kasih, Jenderal, telah melantik kami Resimen 1, Jenderal. Babin Kamtimas, Pak Babin. Yang Jadi perwira apa yang akan dilakukan oleh Babin? Siap, sesuai dengan namanya, Jenderal, Perwidara. Perbaiki citra Polri dalam masyarakat. Babin juga. Kemudian wibawa dan amanah dalam melaksanakan tugas. Bagus. Kemudian kepercayaan publik. Siap hukumnya. Siap, terima kasih, Jenderal. Jadi Polri, Pak Babin mau saya kasih jabatan baru. Siap. Apa itu Kanit Reskrim, Jenderal? Kan Apakah itu Kanit Rakit, Jenderal? juga. Terus mau petunjuk apa itu, Jenderal? Wah. Terima kasih, Jenderal. Kanit Pin masuk Babin. Sensor. Sayang. iPhone-nya tuh angkatan sekarang ya Pak Yones. Baik, mohon izin akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Yang pertama dengan sikap sempurna. Baik, untuk yang pertama dengan sikap sempurna. 3, 2, 1. Dan berikutnya foto yang kedua dengan salam presisi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi foto bersama selesai. Gere. Bapak Kapolri serta hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 tahun anggaran 2022. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Ibu Ketua Umum Bayangkari, beserta seluruh hadirin tamu undangan yang telah berkenan hadir di Sumpah Diklat Polri pada kesempatan siang hari ini. Panggilan untuk Ibdanos agar tampil ke depan. Sekali lagi panggilan untuk Ibdanos agar tampil ke depan. 321 123. 321 123. Kapolri dan pamitan mah ibu dan dari Kapolri.
Baik, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kapolri beserta Ibu Ketua Umum Bayangkari dan hadirin tamu undangan lainnya yang telah berkenan hadir di Sumpah Diklat Polri. Ya, Bapak. Beriring doa dari kami, semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jalan ditutup. Jalan ditutup. Kami atas nama Perwira Upacara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Yang merasa kehilangan putranya yang ada di layar, silakan ada di tribun. Panggilan ditujukan kepada Ibda Joni Ramansyah dari Padang, ditunggu putrinya Seril di dekat tiang bendera. Kali lagi panggilan ditujukan kepada Ibda Joni Ramansyah, ditunggu putrinya Seril di dekat tiang bendera. Terima kasih. Panggilan juga kepada Ibda Arifin Mahajani dari Gorontalo, ditunggu mamanya di tribun. Minta tolong kepada keluarga besar perwira-perwira yang baru dilantik tidak menginjak tulisan stupa sejati. Almarhum siswa Henrikus Narbingan, asal pengiriman Polda Papua. Hadirin yang kami hormati, kita sambut aplaus yang meriah bagi persembahan tarian kolosal perwira lulusan SIP Angkatan ke-51 Resimen Satya Intar Adinata Pratapa.
Dari seluruh Indonesia kami datang di sini dibentuk dan ditempa jadi perwira sejati. Jadilah perwira cerdas dan berprestasi. Kami datang di Setupa Sukabumi di kota polisi. Angkatan 51 residen siap namanya. Setia Inter Madinah Pratapa. Angkatan 51 residen siap namanya. Setia pintar, unggul dan berwibawa. Mari kita wujudkan Polri yang presisi, produktif, responsibilitas, berhasil keadilan. Jadilah perwira cerdas dan berprestasi. Kami datang di Setupa Sukabumi di kota polisi. Angkatan 51 residen siap namanya. Setia Inter Madinah Pratapa. Setia pintar, unggul dan berwibawa. Angkatan 51 residen siap namanya. Setia Inter Madinah Pratapa. Angkatan 51 residen siap namanya. Setia pintar, unggul dan berwibawa. Baik, luar biasa. Berikan aplaus sekali lagi untuk Resimen Satya Intara Dinata Pratapa. Bapak Kapolri serta hadirin tamu undangan yang kami hormati, masih dalam rangkaian acara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri. Selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama dengan yang terhormat Bapak Kapolri beserta undangan lainnya. Beserta seluruh undangan lainnya berkenan untuk mendampingi. Mohon izin berkenan Jenderal beserta undangan lainnya untuk mengambil